Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu datang kepadanya dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid yang rela untuk diajar dan diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pengenalan akan Allah. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang sangat luar biasa. Dia bahkan disebut oleh Tuhan Yesus sendiri dengan istilah yang terbesar di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan. Ketika Tuhan berkata di Matius pasal 11 ayat yang ke-11, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Namun, orang seperti Yohanes Pembaptis pun sempat mengalami kegoncangan jiwa saat-saat dia berada di penjara dan menantikan ajalnya. Yohanes Pembaptis sampai-sampai merasa harus menyuruh murid-muridnya untuk pergi dan bertanya kepada Tuhan Yesus demikian. Matius pasal 11 ayat yang ke-3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Kita dapat membayangkan perasaan dan segudang pertanyaan yang ada di pikiran Yohanes Pembaptis saat itu. Benarkah dia itu Mesias? Apakah saya telah menyerahkan hidup dan pelayanan saya kepada pribadi yang salah? Jika dia itu Tuhan, jika saya melayani Tuhan, mengapa saya harus ada di dalam penjara seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentu saja manusiawi dan lazim untuk dipertanyakan oleh semua orang, sekalipun dia adalah hamba Tuhan. Akan datang waktunya, iman kita pun akan diuji dan diperhadapkan kepada 1000 pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Perhatikan apa yang Tuhan kemudian katakan kepada murid-murid Yohanes Pembaptis. Matius pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Jadi Tuhan tidak menjawab ya atau bukan, namun Tuhan menjawab lihat dan perhatikan apa yang Tuhan sudah perbuat. Secara khusus Tuhan berkata, "Lihatlah bagaimana orang mati dibangkitkan." Dan secara khusus Alkitab mencatat bahwa hanya Tuhanlah yang mampu membangkitkan orang mati. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9 berkata, "Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati." Hanya Tuhanlah yang mampu membuka mata orang buta dan telinga orang tuli. Mazmur pasal 146 ayat yang ke-8 dan Yesaya pasal 35 ayat yang ke-5.
Jadi Tuhan hanya berkata, "Lihat apa yang telah terjadi dan periksalah dalam firman Tuhan." Inilah rahasia untuk dapat mengenal Allah dengan benar. Perhatikanlah firman Tuhan. Apabila kita hendak bertumbuh dan mau terus belajar mengenal Allah dengan benar, baca dan perhatikanlah firman-Nya. Haleluya. Sahabatku, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini tinggal di dalam hati kita dan menuntun setiap langkah hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami kembali diajar dan diingatkan betapa besar kuasa firman-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap setia membaca, merenungkan, dan terus melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Jesus loves you and so do I.